Salafi sekarang anti mazhab, nggak berguru, gurunya tak berguru. Cuma sayangnya mereka anti mazhab. Anti berguru. Bahwasanya boleh bermadhab, boleh. Bahkan ulama kita bermadhab. Syekh bin Baz madhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah madhabnya Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi madhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadhab. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadhab. Cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi, sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hanbal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rahawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr. Ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermazhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik. Atau memaksakan harus bermazhab, itu jadi masalah. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermazhab. Dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil Muzani. Kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga, para ulama tidak demikian.